pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berharap, ketika ku beriman, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang pastinya akan memberkati kita dengan tema tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan 27. Saya bacakan buat kita. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Syafat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia." Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu.
Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkannyalah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah, tentulah raja-raja itu telah terbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab." Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang yang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Kareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika orang Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini sebenarnya kalau dibaca dari 1 Perikop ayat 1 sampai 27 panjang sekali, dan cukup panjang juga ayat yang saya bacakan tadi. Tetapi saya akan sampaikan kepada kita rahasia dari firman ini yang akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengar tadi firman ini dikatakan, "Berjalanlah Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom selama 7 hari perjalanan bersama dengan pasukannya. Di hari ke-7 ada masalah yang mereka sedang hadapi, di mana para pasukannya tidak mendapatkan air, dan juga hewan-hewan yang mengikuti mereka tidak mendapatkan air." Saudaraku yang dikasih Tuhan, air adalah sesuatu yang sangat primer, kebutuhan yang sangat penting sekali. Karena tanpa air kita tidak bisa hidup. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin mereka ini punya makanan, bekal makanan, tetapi tidak ada air. Ini sesuatu yang sungguh mengerikan. Dan kalau perjalanan dilanjutkan tanpa mereka minum, mungkin mereka akan lemas dan tidak bisa melawan musuh. Maka dikatakan di firman Tuhan, "Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Artinya apakah pasukan yang dipimpin oleh 3 raja ini akan dikalahkan oleh Moab, akan diserahkan kepada Moab? Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah nabi Tuhan di sekitar tempat ini?" Dan ada salah seorang pegawai Raja Israel yang menjawab, katanya, "Ada Elisa bin Safat." Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Raja Yosafat betul-betul mengingat sesuatu yang harus dia lakukan, yaitu dia harus datang kepada Tuhan lewat datang kepada Nabi untuk mencari tahu solusi apa yang harus dilakukan agar perjalanan mereka tetap bisa dilanjutkan. Dan masalah yang mereka sedang hadapi, yaitu kekurangan air, itu bisa diselesaikan. Dan pada akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, mereka menemui Elisa. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 13 dikatakan, "Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Elisa mengatakan kepada mereka, "Pergilah kepada nabi ayahmu."
pergilah kepada nabi ibumu. Artinya, pergilah cari pertolongan lain. Mungkin engkau bisa mendapatkan pertolongan lain. Selama ini engkau mengandalkan kekuatanmu. Apakah uangmu bisa menyelamatkan engkau? Apakah dokter bisa menyelamatkan engkau kalau engkau sakit? Apakah engkau lebih mempercayai ilah-ilahmu yang selama ini? Tetapi karena Raja Yosafat tetap bersikeras mengatakan, jangan begitu. Engkaulah yang tahu solusi apa, jalan keluar apa yang bisa untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi sekarang. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Akhirnya Elisa mengatakan kepada mereka, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi akhirnya Elisa luluh hatinya dan berkata, ya, saya siap membantu, saya siap mendukung dengan doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan uangmu yang begitu banyak. Ketika engkau sakit, kau katakan kau tidak butuh doa, kau tidak butuh dukungan orang tua, kau tidak butuh mungkin dukungan dari sahabat, tidak butuh dukungan dari hamba Tuhan. Tetapi satu ketika engkau datang, mungkin Tuhan berkata, ayo andalkan kekuatanmu. Tapi ketika engkau datang dengan rendah hati dan menyerah, berkata, aku datang Tuhan di hadapanmu karena aku tahu bukan karena kekuatanku, seperti pujian tadi, bukan karena kekuatanku, tapi karena rohmu ya Tuhan. Ketika Elisa melihat bahwa mereka yang datang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Elisa berkata, lakukan dua hal ini. Yang pertama dikatakan, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Ringan di mata Tuhan untuk mengadakan mujizat. Kecil karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Artinya petiklah kecapi. Rahasia dari kebenaran firman Tuhan mengenai petiklah kecapi seperti yang dilakukan oleh Raja Daud adalah naikkan pujian dan penyembahan bagi Raja di atas segala raja. Mungkin selama ini engkau kurang memuji menyembah Tuhan. Mulai sekarang puji dan sembahlah Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika Elisa mengatakan petik kecapi, artinya pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di ayat 19, dikatakan di ayat 18, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, dan juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu petiklah kecapi. Dan dikatakan lagi di firman Tuhan ini, buatlah parit-parit. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 16, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Artinya parit dibuat di lembah itu supaya ada tempat aliran air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, yang pertama, angkatlah pujian penyembahan. Mungkin engkau selama ini kurang memuji menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan, pujilah Dia dengan sikap rendah hati. Karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang senang memuji menyembah Tuhan. Mungkin engkau selama ini sombong, mulai sekarang berlutut di kaki Tuhan, perbanyaklah memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, buatlah parit-parit lembah. Artinya buatlah tempat untuk aliran air. Itu aliran sungai berkat Tuhan yang akan mengalir nantinya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan kapasitasmu untuk terima berkat besar. Bagaimana cara menyiapkan kapasitas untuk menerima berkat besar? Datang jika ke Tuhan, minta hati yang lembut dari Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, lembutkan hatiku, ubahkan sifat, karakter, dan tabiatku yang buruk, agar aku layak dipercaya oleh Tuhan, menjadi seorang yang dewasa rohani, layak dipercayakan berkat-berkat besar. Begitulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara untuk menyiapkan diri kita untuk menerima berkat-berkat besar. Siapkan kapasitasmu, yaitu dengan ubah sifat, karakter, dan tabiatmu yang buruk, supaya Tuhan percaya bahwa engkau sudah seorang dewasa rohani yang siap menerima berkat-berkat besar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
asal engkau naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sungguh amat ringan bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat. Engkau yang sedang sakit, dalam nama Yesus engkau sembuh. Engkau yang sedang bermasalah dalam ekonomi keuanganmu akan Tuhan pulihkan. Engkau yang sedang bermasalah dalam keluarga, hubungan suami istri akan Tuhan pulihkan. Hubungan orang tua dengan anak akan Tuhan pulihkan. Mulailah bangun mesbah doa keluarga, mesbah doa pribadi, angkat pujian penyembahan. Karena dikatakan di firman Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Kalau Tuhan yang bertahta, maka mujizat pun terjadi. Karena di mana Tuhan hadir, di situ mujizatnya hadir. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perbanyak memuji menyembah Tuhan dan siapkan kapasitasmu untuk terima berkat-berkat besar dengan ubah sifat karakter tabiatmu yang buruk dan miliki karakter yang baru, yaitu mentalitas anak kerajaan Allah yang tangannya selalu di atas, tidak pernah di bawah. Tidak akan pernah menjadi peminta-minta, tapi tangannya akan menjadi tangan bendahara Tuhan untuk membagi-bagikan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari terimalah mujizat Tuhan yang besar, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Asal engkau naikkan pujian penyembahanmu dan miliki mentalitas anak kerajaan Allah untuk menyiapkan kapasitasmu terima berkat-berkat yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lebih dari pemenang.